dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat malam pemirsa, tim Monitor Mudik Metro TV memantau situasi kondisi jelang arus mudik lebaran di sejumlah titik. Di stasiun Pasar Senen mulai dipadati pemudik, bahkan fasilitas ruang tunggu sudah penuh. Sementara itu di Terminal Purabaya juga mulai dipadati oleh pemudik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Elma Rosana dari stasiun Pasar Senen Jakarta dan Randi Alvaras dari Terminal Purabaya, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Elma terlebih dahulu. Elma, bagaimana situasi arus mudik di stasiun Pasar Senen? Apakah sudah ada peningkatan jumlah pemudik di sana? Ya, selamat malam Eva dan juga pemirsa. Memasuki H-4 jelang Idul Fitri 1447 Hijriah, aktivitas mudik di stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan ini semakin ramai oleh calon penumpang. Jika bisa saya gambarkan di bagian dalam begitu ya, di stasiun Pasar Senen, di ruang tunggu ini sudah dipenuhi oleh calon penumpang yang tengah menunggu jadwal keberangkatan kereta sejak pantauan kami tadi sejak sore hari. Dan karena ruang tunggu ataupun tempat duduk sudah full, maka sejumlah calon penumpang memilih untuk duduk di lantai lesehan begitu Eva, juga tadi saat berbuka puasa, dan juga tentu membawa barang bawaan yang khas dengan lebaran begitu ya, dari tas, koper, dan juga kardus yang begitu banyak. Dan kepadatan dari stasiun Pasar Senen pada hari ini sejalan dengan data yang dihimpun oleh PT KAI Daob 1 Jakarta, yang mana volume keberangkatan dari stasiun Pasar Senen pada hari ini mencapai 24.000 calon penumpang. Dan kalau dilihat secara keseluruhan antusias masyarakat terhadap mode transportasi kereta api bisa dilihat dari data tiket yang terjual begitu ya di Daob 1 ini, berarti ada di Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, Jatinegara, dan lain sebagainya. Ada 1 juta tiket yang disediakan pada masa angkutan lebaran periode ini, dan mencapai 732.000 tiket ini telah terjual. Bahkan pada periode mudik begitu ya, dari tanggal 14 Maret hingga 20 Maret 2026, tiket hampir terjual habis atau fully book. Dan untuk masyarakat ataupun pemudik yang mencari tiket ini hanya tersisa banyak di tanggal 21 hingga 1 April 2026. Nah, untuk tiket yang tersisa di periode balik begitu masih tersisa sekitar 30.000 seat per harinya. Nah, Eva dan juga pemirsa, jika kita lihat memang dari lonjakan yang terjadi menjelang Lebaran 1447 Hijriah ini, dari PT KAI Daob 1 Jakarta telah melakukan berbagai antisipasi seperti menambah perjalanan kereta api dan juga rangkaian kereta api tambahan. Seperti tadi yang telah ditinjau langsung oleh Menteri Sekretaris Kabinet Merah Putih Teddy Indrawijaya, yang mana meninjau langsung kereta kerakyatan begitu ya, salah satu kereta ekonomi yang menjadi yang diberikan stimulus begitu oleh pemerintah, yakni diskon sebesar 30% dari rute Pasar Senen dan juga hingga Lempuyangan. Nah, kereta api ini merupakan kereta api yang tidak jauh berbeda fasilitasnya dengan fasilitas eksekutif begitu. Selain dari penambahan kereta api tambahan, perjalanan kereta api dari PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyediakan ataupun menyiagakan personel ekstra, kemudian juga menjual lebih banyak tiket online begitu. Tentu ada berbagai himbauan Eva yang perlu diperhatikan oleh pemudik yang nanti akan berangkat dari stasiun Pasar Senen ataupun stasiun-stasiun lainnya di Daob 1 Jakarta, karena besok diprediksi menjadi puncak dari arus mudik jatuh pada 18 Maret 2026, maka pemudik ini diharapkan begitu ya datang lebih awal 1 ataupun 2 jam untuk menghindari keterlambatan kereta api. Selain itu juga menjaga barang bawaan yang bisa dilihat Eva cukup banyak begitu ya, mulai dari tas, kardus, koper, dan lain sebagainya. Dan tentunya untuk bisa memastikan dari tiket dan identitas selama keberangkatan agar mencegah adanya antrean panjang di stasiun Pasar Senen sendiri. Eva, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Elma kita bergeser ke Randi. Randi, bagaimana situasi arus mudik di Terminal Purabaya, Surabaya? Kapan prediksi puncak arus mudik akan terjadi? Ya Eva, selamat malam. Saat ini saya berada di Terminal Purabaya Sidoarjo untuk memantau pergerakan arus mudik 2026 di wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah Sidoarjo, Surabaya, dan sekitarnya. Memang dari beberapa hari terakhir, untuk malam ini memang pantauannya jauh lebih padat Eva dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bahkan dari tadi sore kami pantau ada banyak sekali para penumpang yang memadati
kawasan dari Terminal Purabaya untuk naik bus dan pergi ke tujuan mereka masing-masing. Bahkan memang karena memang diprediksi untuk puncak arus mudik di Terminal Purabaya Sidoarjo terjadi pada tanggal 18 Maret atau lebih tepatnya pada hari esok, sehingga sudah banyak sekali para penumpang yang malam ini memadati Terminal Purabaya untuk menaiki bus ke tujuan mereka masing-masing. Bahkan di beberapa hari terakhir, terlebih mulai dari tanggal 13 Maret 2026 ini sudah terjadi lonjakan penumpang di Terminal Purabaya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Yang mana kalau di hari-hari biasanya, ini penumpang di Terminal Purabaya berkisar di angka 20.000 penumpang. Namun menjelang Lebaran atau menjelang arus mudik, ini jumlah penumpang sudah naik secara signifikan, berkisar di angka 40.000 penumpang. Mulai dari tanggal 13 hingga hari ini juga jumlah penumpang yang berada di Terminal Purabaya berkisar di angka 40.000 penumpang. Dan diprediksi pada puncak arus mudik di Terminal Purabaya, jumlah penumpang ini ditaksir bisa mencapai sekitar 50.000 penumpang. Karena memang untuk Terminal Purabaya ini melayani berbagai rute perjalanan, baik dari yang antar kota maupun juga yang antar provinsi. Dan untuk rute favorit memang kalau dari Terminal Purabaya ini adalah rute ke Yogyakarta dan juga rute ke Semarang. Dan tentu untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang di Terminal Purabaya, dari pihak terminal juga sudah berkoordinasi dengan pihak PO Bus untuk menyiagakan bus tambahan apabila terjadi antrian penumpang yang cukup panjang. Dan tidak hanya itu, di area terminal juga sudah disiagakan posko mudik yang siap untuk melayani para penumpang yang akan singgah di Terminal Purabaya yang akan beroperasi dari tanggal 13 Maret hingga nanti di arus balik Lebaran 2026. Dan tidak hanya itu, juga ada posko kesehatan, juga posko keamanan yang bisa menjaga dan juga membuat nyaman para penumpang yang akan berangkat ataupun juga yang akan singgah dari Terminal Purabaya. Demikian, Eva. Berarti bukan. Terima kasih Randi Alvaras, sebelumnya juga ada Elma Rosana. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Pemirsa, Korlantas Polri memberlakukan rekayasa lalu lintas one way secara situasional sepenggal pada Selasa sore. Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan bahwa pemberlakuan rekayasa lalu lintas dilakukan karena ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan menuju arah tol Trans Jawa. One way sepenggal berlaku di Cikopo Palimanan kilometer 70 sampai dengan kilometer 263 yang berlaku sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Penerapan one way sepenggal diharapkan mampu mengurai kepadatan dan memperlancar arus kendaraan dari Jakarta menuju wilayah Jawa, khususnya pada periode puncak arus mudik. Korlantas Polri optimistis langkah ini bisa mendukung kelancaran perjalanan masyarakat, sehingga arus lalu lintas selama operasi ketupat 2026 tetap aman, tertib, dan terkendali. Korlantas Polri sudah kolaborasi dengan stakeholder, Pak Menteri dan Dirut Jasa Marga. Kami akan lakukan sosialisasi berkaitan dengan one way sepenggal tahap pertama antara kilometer 70 sampai ke 263 di wilayah Jawa Tengah. Saat ini kami sedang melakukan sosialisasi. Setelah kami lakukan sosialisasi, tentunya kami akan melakukan sterilisasi, pengecekan kesiapan dari jalur yang akan kita gunakan one way sepenggal tahap pertama. Tentunya dengan rekayasa lalu lintas ini akan memperlancar arus lalu lintas yang dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Moga-moga dengan one way sepenggal tahap pertama di wilayah one way nasional ini memperlancar arus lalu lintas yang menuju. Antrian kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali masih terjadi dan sempat mengular hingga puluhan kilometer. Di jalur Denpasar, Gilimanuk dan Singaraja, Gilimanuk, kemacetan bahkan mencapai sekitar 20 km.
Kepadatan tidak hanya terjadi di jalur utama, tetapi juga di dalam area parkir Pelabuhan Gilimanuk Jembrana. Dalam radius sekitar 4,5 km menuju pelabuhan diterapkan sistem satu arah atau one way untuk mempercepat pergerakan kendaraan. Petugas juga menerapkan delay system bagi kendaraan kecil dengan mengalihkan sementara kendaraan ke buffer zone kargo. Pola tiba bongkar berangkat juga diterapkan di Pelabuhan Ketapang agar proses bongkar muat kendaraan lebih cepat dan kapal segera kembali beroperasi. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan terus Monitor Mudik 2026 hanya di Metro TV. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.